Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham yang kemarin mengalami koreksi ya. Kita akan lihat apakah koreksinya itu wajar atau koreksi yang membentuk pola yang baru di mana atau dia sebelumnya uptrend, karena koreksi ini dia akan memotong atau membuat pola downtrendnya yang baru. Jadi kita lihat dari 10 saham ini apakah kondisi koreksinya itu wajar atau enggak. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi apabila saya ada upload video terbaru. Oke, lanjut saja. Untuk yang pertama adalah saham UNTR. Nah, kalau saham UNTR ini sendiri bisa kita lihat ya di sini untuk trennya sendiri dari garis MA50 dan MA200-nya sedang bagus ya. Jadi di sini sudah mulai uptrend di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan garis MA50-nya ini mendaki ya, mulai naik seperti ini. Saya hilangkan dulu aja. Nah, tetapi kemarin saham ini ketika sampai di area ini mengalami rejection ya. Dimana ini kalau dari pola besarnya dimana ini adalah resisten downtrendnya. Nah, di sini juga ada resisten di sini, dan kemarin ketika tepat menyentuh di area ini dia langsung reject ya. Oke. Jadi di sini kemarin saya buatkan ini area ini saya blok aja. Di sini sekalian ya. Jadi di sini saya buat area di mana ini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga ada area retest ya, area retest di mana ketika dia breakout dari area ini, kemudian dia retest di sini dan kemudian naik, dan kemudian di sini sempat tertahan dan kemudian di breakdown ya, dan kemudian di sini retest untuk menjadi resisten dan kemudian dia bertahan di sini, dan kemudian di sini ada resisten lagi ya, di sini ada resisten dan kemudian di breakout dan kemudian sempat retest di sini dan kemudian naik tertahan sampai sini. Oke, jadi ini adalah untuk saham United Tractor ini. Di sini adalah area yang bisa kita pertimbangkan ya. Kita lihat nanti di harga berapa ini, di harga 2000 atau di area ini 24.675 sampai mentoknya di 24.225. Apakah ada pantulan di area ini atau enggak? Jadi kalau seumpama ada pantulan di area ini, kita bisa mulai masuk ya. Misal di sini ada candle hijau muncul di sini, catalyst 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dengan target resisten kita ada di sini sebelumnya. Oke, jadi sekitar di harga 27.675, jadi sekitar 12,73% dengan persentase cut loss kita di harga 24.000 2,24%. Oke. Dimana kalau dari garis MA50 sendiri di sini juga sudah dekat ya sebenarnya. Cuman kalau mau jadikan garis MA50 sebagai titik cut loss juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi masih di bawah, masih 5% ya, sekitar 5%. Dan ini juga nanti garis MA50 ini akan terus bergerak naik ya. Oke. Jadi kita lihat aja nanti untuk saham United Tractor ini kalau dia di area ini apa yang terjadi dengan price actionnya. Apakah di sini ada pantulan atau malah dia lanjut bablas ke bawah. Jadi kalau dia lanjut bablas ke bawah, kita bisa pertimbangkan di garis MA50-nya ini apakah dia akan tertahan di situ atau di support ini, support uptrendnya ini, support uptrend minornya, atau masih bisa tertahan di support uptrend mayornya di sini. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia bisa tertahan di area ini atau area ini atau area ini. Jadi untuk kalian yang masih punya hold saham ini, kalau dari time frame bulanannya ini saya hapus dulu. Nah, saham ini sebenarnya masih bergerak uptrend ya, cuman di sini dia masih tertahan di pola pennant ya. Jadi kita belum tahu ini akan menjadi bullish pennant atau malah menjadi bearish pennant ya. Kalau dia breakout ke atas berarti dia akan menjadi pola bullish pennant, tapi kalau dia breakout ke bawah jadi ini akan menjadi pola bearish pennant. Jadi ini area untuk yang masih pegang dan mau hold saham ini panjang, jadi area ini bisa kita pertimbangkan ya. Nah, area support mayornya ini yang ini. Jadi kalau dia menembus area ini berarti dia ada kemungkinan untuk membentuk pola
downtrendnya. Oke, jadi di situ tadi kalau untuk trading kalian bisa pertimbangkan untuk masuk ketika dia ada pantulan di area ini dan cut lossnya bisa di bawah area ini atau di bawah garis MA50 nya atau di support minornya juga bisa. Yang penting itu masih masuk ya di risk rewardnya masih oke istilahnya. Oke. Kalau dari RSI nya sendiri di sini dia masih berada di atas garis MA5 berada di atas harga di angka atas 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia ketika sampai atau mendekati di angka 50 ini ada mantul ke atas seperti ini. Nah, di sini sebelumnya dia di harga 50 dan dia kemudian mantul naik ke atas sini. Oke, jadi angka 50 ini bisa kita jadi patokan untuk menjadi area support dan resistennya. Sini saya paskan 50. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat ketika dia di atas dan dia sampai ke 50 dan kemudian dia kembali naik ya. Jadi dan kemudian kalau dia turun di bawah angka 50 itu, kemudian itu akan menjadi area resistennya di sini. Tertahan dan ketika di breakout di sini sempat retest ya. Dan kemudian naik dan di breakdown lagi. Nah, di sini dia sudah berada di mendekati angka 50 ini. Apakah dia akan angka 50 akan menjadi support atau juga tetap di breakdownnya. Jadi posisinya hampir sama ya. Di sini dia sudah mendekati area support, di RSI juga dia sudah mendekati area support. Nah, pertanyaannya dia akan mantul atau bablas ke bawah. Oke, jadi itu tadi ya. Kalau yang belum punya, kita bisa masuk ketika dia mendekati atau di area ini ada indikasi pantulan. Kalau yang sudah punya, kita bisa pertimbangkan untuk cut loss di bawah area ini. Kalau niatnya untuk jangka pendek, bisa cut loss dulu di bawah area ini atau di bawah garis MA50 nya ya, atau di bawah sini support minornya. Oke, terserah kalian. Yang pasti itu masih istilahnya risikonya masih terukur ya. Selanjutnya ada saham CBMF. Nah, saham CBMF ini sendiri kalau bisa dibilang ini masih saham gorengan ya. Cuman gak apa-apa, kita analisis saja. Kalau dari garis MA50 dan MA200-nya di sini downtrend parah ya, dan di sini juga tapi di sini garis MA50-nya sudah mulai naik ya, dan di sini hampir terbentuk golden cross ya di sini. Kalau candle ini bertahan di atas garis MA50 harusnya. Di sini juga sudah breakout dan kemudian di sini malah dia breakdown lagi bergerak di bawah garis MA50. Coba kita buat garis area support resistennya. Kalau di sini dia sudah berada di support terkuatnya ya, hampir di harga mendekati 50. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada area resisten ya. Oke. Jadi untuk saham CBMF ini bisa dibilang masih saham gorengan ya. Jadi kalau kita masuk di saham ini agak resikonya dibanting ya saham bandar, karena ini volatilitasnya tinggi ya. Jadi dia saham ini sendiri kalau bisa dilihat di sini masih downtrend, dan di sini ketika hampir mendekati area resisten ini belum nyentuh ya, dimana ini resisten sebelumnya, resisten downtrendnya belum nyentuh, dia udah kembali turun ke bawah dan kemarin minus 6,02%. Cuman nggak apa-apa, kita analisis saja untuk saham ini. Oke, jadi ini saya panjangkan aja coba. Oh, ternyata ada hubungannya ya. Jadi di sini juga area support dan di sini adalah area resisten, dan dia sempat nge-breakout ya di sini, dan kemudian dia sudah sekarang sedang retest ya. Kalau dilihat dari retestnya, dia persentasinya minus 6,02, tapi ini volumenya kecil ya kemarin. Jadi tekanan jualnya sebenarnya kecil. Jadi kita lihat aja nanti
apakah saham CBMF ini di sini bisa mantul atau enggak ya. Jadi kalau kalian emang yang mau ambil saham ini, kita bisa tunggu konfirmasi candle hijau, atau nanti ketika open market kita bisa lihat transaksinya, bid overnya oke, atau asing udah mulai akumulasi atau belum untuk saham CBMF ini. Dengan ketika kita masuk misal aja di harga 79 ya, dengan cut loss 1 tick di bawah area ini di harga 72, dan resisten kita anggap aja di sini di harga 97. Ini yang terdekatnya ini adalah di ekornya ini, di candle yang hijau ini kita akan dapat sekitar 22,78%, atau resisten tertinggi di mana resisten downtrendnya sekitar di harga 105 ya untuk saham CBMF ini. Oke, kita lihat aja untuk broker summary-nya CBMF tanggal 14 ya. Show. Oke, kalau kemarin sendiri sebenarnya ada distribusi dari lokal ya, dari domestik. Nah, tapi kalau untuk asingnya sendiri kemarin sudah mulai akumulasi ya, akumulasi sendiri sekitar 4,9 juta untuk asing sendiri akumulasi. Jadi ada kemungkinan saham ini masih dilirik ya. Ini di sini juga kalau kita bisa lihat MGEEY YP kemarin borong sebanyak 449,1 juta ya. Jadi sekitar 56.000 lot, dan dia masih hold ya untuk saham YP, untuk broker YP. Dan terus kita lihat lagi. Oke, jadi YP dia beli di harga rata-rata 79 ya, 79,6. 79 itu berarti di area ini. Oke, berarti kemarin dia ambil ketika saham ini closing ya. Jadi ada kemungkinan kalau YP masih hold saham ini, jadi ada kemungkinan dia akan naik ya, akan ngangkat dulu saham ini, karena YP itu terkenalnya saham broker scalping. Ada kemungkinan saham ini akan dikerek naik. Jadi kalau dia masih tahan saham ini, ada kemungkinan ini akan naik ya, akan mantul di area ini. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham CBMF ini apakah dia berhasil membentuk pola uptrendnya, dimana ini sudah mendekati ya, sudah mendekati garis MA50 nya, sudah hampir memotong garis MA200 nya. Oke, kita lihat aja ke depannya untuk saham CBMF ini seperti apa. Oke. Selanjutnya untuk saham UVCR. Nah, saham UVCR ini sendiri dia masih downtrend ya, dimana kalau ini kan masih baru ya, jadi MA200 nya belum muncul, dan di sini juga kalau dari garis MA50 nya dia bergerak kuat di bawah garis MA50. Jadi di sini juga saya buatkan resisten downtrendnya. Di sini resisten, di sini resisten, dan dia terus bergerak di bawah area ini, dan juga bergerak di bawah garis MA50. Oke, jadi kemungkinan untuk polanya downtrendnya masih sangat kuat ya untuk saham UVCR, di mana di sini kita bisa lihat jaraknya juga lumayan jauh, dan di sini di bawah garis MA50 juga dia juga sudah jauh. Cuman kalau kita lihat di sini ada pergerakan konsisten ya di sini. Coba kita lihat, saya buat area aja di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Mana lurusnya? Ini udah lurus belum? Oke, anggap aja ini udah lurus ya. Jadi bisa kita lihat ini sekarang dia sedang berada di area ini ya. Di sini juga sempat turun, dan kemudian di sini bertahan, di muncul candle hijau, kemudian dia naik dan bertahan lagi di area ini. Oke, jadi kita lihat aja ke depannya apakah ini menjadi lower yang kuat ya. Apakah dia di sini masih akan ngejebol lagi atau enggak di bawah area ini. Saya hapus aja lah. Nah, jadi di sini bisa kita pertimbangkan untuk kalau ingin masuk, bisa kita tunggu dia mendekati area ini aja. Jadi kita tunggu ada pantulan atau muncul candle hijau di area-area ini. Jadi cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Dan resisten kita di sini ya, di sini di resisten ini tertinggi sebelumnya di harga
254, jadi sekitar 23% kalau kita masuk di harga-harga ini. Misal di 206 ada pantulan seperti ini, seperti candle doji ini atau candle inverted hammer ini, seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu aja konfirmasinya dari saham UVCR ini. Jadi kalau dia ternyata di sini berhasil rebound ya, jadi ada kemungkinan dia bisa sampai ke ini garis MA 50-nya berfungsi menjadi resisten juga bisa, atau ke resisten downtrendnya ini. Oke, jadi seperti ini ya. Ketika dia sampai di sini, kita buat aja ini, anggap aja ini sama seperti base-nya ya. Oke, jadi yang pertama seperti ini adalah supportnya, ada pantulannya ketika dia sini, terus bergerak di sini sempat retest dan naik sampai ke resisten ini, kemudian sampai di sini dia di breakdown, dan kemudian di sini ada retestnya juga. Oke, jadi resisten pertama tadi sama ya, hampir sejajar dengan ini, dengan garis MA 50. Jadi yang pertama target kita yang terdekat ada di sini. Kalau kita masuk di saham UVCR ini, yang pertama di sini di harga 256, dimana ini adalah di ekornya resisten ini tertinggi sebelumnya ya. Ini saya buatkan gini aja. Nah, di sini ini adalah resisten pertamanya. Kemudian resisten selanjutnya ada di sini, dimana itu juga adalah resisten sebelumnya, dan juga ada garis MA 50. Oke, dan selanjutnya di sini ya, di resisten downtrendnya. Oke, jadi kita berharap di sini dia hampir sama dengan pola ini. Jadi kalau untuk jangka panjang kurang bagus ya untuk saham UVCR ini. Tapi kalau untuk tektokan, istilahnya kita main cepat aja, main dalam hitungan harian atau mingguan, ini masih bisa kita pertimbangkan ya, karena walaupun dia downtrend, dia bisa tetap mempunyai pola seperti ini. Jadi misal di sini kita bisa dapat presentasi untuk UVCR ini sendiri, di sini dia sampai di sini sekitar 47%. Nah, kalau di sini juga bisa kita lihat, ini juga ada pola di sini kemarin. Di sini sampai ke sini dia dapat sekitar 19% ya di sini. Ketika dia mantul di sini dia naik sekitar 19%. Nah, apakah dia di sini di area ini, dia kan udah lumayan lama ya di sini. Sini sideways di sini di area ini, dan apakah dia nanti bisa sampai ke resisten ini atau malah bisa maksimal sampai ke resisten ini. Oke, jadi tentunya kalau kalian mau masuk, kita tunggu dia berada di area-area ini aja, dan itu sudah ada konfirmasi candle hijau serta volume yang bagus ya. Oke, seperti itu. Atau ketika waktu open market kita bisa lihat untuk transaksi bid offer sendiri, dan kita bisa lihat dari transaksi asing apakah sudah mulai akumulasi atau belum untuk saham UVCR ini. Oke, jadi kalau kemarin sendiri dia minus 5,98% ya untuk saham UVCR. Selanjutnya ada saham DKFT. Nah, DKFT ini sendiri kemarin dia minus 5% ya, minus 5%, dan ternyata dia sekarang bisa dibilang dia retest ya, retest di area ini, dimana ini saya hapus dulu, dimana ini kemarin adalah area dia sudah nge-breakout area resisten downtrendnya ini, dan kemudian dia di sini sudah berada di area dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Dan kalau ini saya tarik ke sana, nah saya tarik ke sini, ini adalah area support sebelumnya ya, ini area support sebelumnya, dan ini resisten. Dan kemudian dia di sini sempat tertahan ya di area ini, dan kemudian dia kembali lagi breakdown lagi, turun, dan kemudian dia breakout di sini dengan volume yang lumayan besar. Kemudian dia sampai ke sini breakout juga dari area resisten ini, cuman kembali mental ya. Di sini juga sudah sampai mendekati area ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian kembali lagi masuk breakdown ke area ini. Oke, sekarang berarti dia sedang retest ya, retest dengan kemarin minus 5%, tapi volumenya kecil ya, di sini volume merahnya kecil, masih jauh di bawah garis MA 20-nya. Oke, jadi kita bisa tunggu saham ini ada konfirmasi candle hijau lagi ya. Kita tunggu konfirmasi candle hijau, atau kita tunggu ketika open market nanti kita lihat bid offer dan transaksi asingnya seperti apa. Kalau bidnya, permintaan bidnya,
permintaan belinya lebih tinggi dibandingkan offer, atau offernya dimakan terus menerus, kita bisa mulai cicil masuk ya, mulai cicil masuk karena ada indikasi dia akan mantul di area ini. Jadi misal kita dapat di harga 132 ya, misal 132 dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita bisa berharap dia sampai ke harga ini, dimana ini adalah resisten sebelumnya di harga 154. Oke, jadi sekitar 16,67%. Nah, kalau kita lihat sendiri dari garis MA50 dan MA200-nya, dia sudah berada di atas garis MA50-nya ya. Jadi di sini jadi garis MA50-nya sudah mulai bergerak naik ke atas ya, karena candle-candle ini udah lumayan lama ya berada di atas garis MA50, dan kemarin juga sebenarnya sudah breakout ya, sudah breakout dari garis MA200, tapi ini ternyata dia closingnya di bawah garis MA200 lagi. Tapi kalau dia nanti ternyata mantul lagi di area ini, nggak menutup kemungkinan kalau untuk saham DKFT ini akan membentuk pola golden cross ya, garis MA50 akan memotong garis MA200 kalau dia kembali mantul lagi ke area ini, sampai ke area ini, atau malah bahkan dia berhasil breakout dari area ini. Tentunya kita bisa masuk nunggu nanti konfirmasi untuk saham DKFT ini ya. Jadi kalau sudah ada candle hijau, kita bisa nebeng masuk, atau ketika open market bid offernya oke dan transaksi asing oke, kita bisa cicil masuk. Nah, sama ya, kalau di sini dari RSI juga dia sudah mendekati angka 50 ya. Jadi bisa jadi angka 50 ini akan menjadi pantulannya seperti ini, bisa kita lihat. Saya naikkan dulu. Nah, seperti pola sebelumnya di sini. Ketika dia sampai di sini, sampai di angka mendekati angka 50 dan dia kembali mantul ya di sini ya. Di sini tepat di sini dia naik, kemudian naik sampai maksimal sampai di sana. Jadi di sini dia sudah hampir mendekati mendekati angka 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia di sini bisa menjadi area supportnya juga untuk RSI-nya, dan dia akan kembali naik ke atas. Jadi kemungkinan kita bisa dapat sekitar 154 tentunya, itu dengan konfirmasi candle hijau, atau kita bisa jeli dengan bid offernya dan transaksi asing ketika nanti open market. Oke, selanjutnya untuk saham. Oke, tadi kalau yang belum punya ya, kalau kalian yang sudah punya bisa pertimbangkan area ini juga. Jadi kalau dia menyentuh harga 126, kita bisa keluar dulu ya, karena takutnya dia akan melanjutkan downtrendnya ketika dia closing di bawah area ini. Jadi bisa aja nanti bergeraknya seperti ini. Di sini ternyata dia lanjut bablas ke bawah dan retest di sini dan lanjut seperti ini, atau malah masuk lagi ke dalam area ini. Oke. Tapi terserah ya, mau di sini mau cut loss di sini atau cut loss di dalam area ini juga nggak apa-apa. Atau malah mau cut lossnya di bawah garis MA50-nya. Oke. Selanjutnya ada saham SBMA. Nah, SBMA ini sendiri kalau kita lihat dari ini masih baru juga ya. Jadi dia masih garis MA50-nya. Oke. Jadi kalau dari garis MA50-nya dia masih bergerak di bawah garis MA50. Tapi ini juga kalau saya buatkan resisten downtrend seperti ini, saham ini masih jelas terlihat downtrend ya. Oke, cuman kalau kita lihat di sini, kalau saya tarik garis seperti ini, apakah berarti di sini sudah mulai membentuk lower high ya. Di sini lower, terus di sini terbentuk lagi lower high. Jadi lowernya sudah semakin tinggi. Jadi saya buat support uptrend miring seperti ini. Apakah dia akan membentuk pola reversal ya di sini. Jadi di sini kemarin dia sendiri minus 3,97% untuk saham SBMA ini, dan dia masih tertahan di area support ini. Jadi kita lihat aja nanti apa yang muncul candle selanjutnya, apakah candle hijau berada di atas ini atau candle merah. Jadi kalau seumpama candle merah muncul di sini, berarti dia sudah merusak pola uptrendnya, jadi sudah merusak pola lower high-nya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, saya buatkan area aja. Oke. Kita bisa tunggu
dia di sini ya. Di sini kita bisa tunggu candle apa yang muncul. Nah, misal nanti candle hijau, kita bisa masuk misal di situ cut lossnya, tapi cuma lumayan tebal ya ternyata. Oke, tapi itu terserah ya mau masuk mau enggak. Jadi yang pasti kalau kita masuk misal di harga, dapat harga di 298 dengan resisten kita yang bisa kita pertimbangkan adalah di bawah garis MA 50 nya ini. Yang pertama, garis MA 50 ini berfungsi menjadi resisten. Jadi kalau kita masuk sini dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini di harga misal 264, itu persentasenya sekitar 11,41%. Tapi resisten yang bisa kita dapat adalah yang pertama 16,78% di harga 348. Dan kalau ternyata dia berhasil breakout dari area ini, nggak menutup kemungkinan dia akan sampai ke sini ya, dimana ini adalah resisten downtrendnya. Jadi di harga 462 sekitar 55,03%, dimana kalau bisa kita lihat sendiri di sini dia sudah membentuk pola lower high ya. Jadi lowernya semakin meninggi di sini ketika dia turun dan kemudian dia mantul, dan di sini dia kembali retest lagi. Nah, apakah di sini dia akan nge-breakdown lagi atau enggak ya? Jadi nanti bisa kita lihat ketika dia mulai muncul candle hijau, kita bisa mulai cicil masuk dengan harapan kita dia bisa maksimal sampai ke resisten ini sekitar 55,03%. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa pertimbangkan ya cut loss-nya ketika dia keluar dari harga 264 ini, kita bisa keluar dulu ya, bisa keluar dulu karena kalau dia seumpama seumpama jatuh dari sini, dia ada kemungkinan masih membentuk pola downtrendnya. Tapi kalau mau maksimal di sini, saya buatkan lagi area di sini. Nah, kalau mau dimentokkan maksimal di sini, jadi kalau dia closingnya di bawah harga 202, ini untuk kalian yang masih punya ya. Kalau dia closing dari harga 202, kita bisa keluar dulu ya, bisa keluar dulu karena dia akan membentuk pola lower yang baru ya. Misal di sini seperti ini ya, seperti ini. Ketika dia tembus dari area ini kan lower ya, lower. Kemudian ketika dia tembus dari area ini, dia akan membentuk pola lower yang baru, dimana ternyata lower yang baru itu ada di sini. Jadi kalau kita lihat aja, kalau kita di sini itu sudah minus sekitar 41% ya, 41%. Jadi kalau untuk mengamankan aset kita daripada terjadi hal yang sama sebelumnya, kita bisa keluar dulu ketika dia ngejebol area ini untuk kalian yang punya. Tapi kalau ternyata di area ini dia mantul lagi, kita bisa masih tahan aja. Oke, jadi itu kondisi kedua untuk kalian juga yang belum punya ya. Kalian belum punya, kalau ternyata dia nge-breakdown juga dari area ini, kita bisa masuknya di area ini ya. Oke, area ini dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dan resisten kita di area ini ya. Oke, anggap aja di sini di harga 274. Jadi kita bisa tunggu di dua kondisi untuk yang belum punya, apakah di sini dia ada pantulan atau lanjut turun. Kalau lanjut turun, kita bisa tunggu dia di harga di atas 202. Oke. Selanjutnya ada saham, coba kita lihat. Oke, di sini dia juga berada di tengah-tengah ya untuk RSI-nya. Dan divergennya juga belum ada. Oke. Selanjutnya ada saham Soci. Nah, saham Soci ini sendiri kemarin kalau dari trennya dia masih downtrend ya. Garis MA 50 baru aja memotong garis MA 200 dan masih berarti indikasinya masih downtrend kalau dari segi MA-nya. Nah, tapi di sini kemarin dia sudah sempat breakout ya, breakout dari area resisten trend downtrendnya ini, dan kemudian dia naik sampai sini, di mana dia tertahan ya, reject di sini, di mana ini adalah area resisten sebelumnya, di sini resisten, dan sini resisten, dan kemudian dia reject, dan kemudian sampai di sini dia mantul lagi dan sempat breakout ya, sempat breakout dari area ini, dan ternyata dia kembali masuk lagi dan labil ya di sini, dan dia breakout lagi dengan volume yang sebenarnya volumenya kecil ya, masih di bawah garis MA 20, dan kemudian dia nge-breakdown lagi kemarin minus 3,77%, dan dia masuk lagi ke area ini. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya saham ini, bisa kita tunggu dia turun ke bawah sini dengan konfirmasi candle hijau, atau ketika open market bid offer dan transaksi asingnya oke, kita bisa mulai masuk di area ini. Dengan harapan kita resistennya ada di sini ya, di harga yang sama, di harga 212, karena kalau di sini kan berarti dia membentuk pola sideways ya di sini di area ini.
Atau kalau ternyata dia nggak turun, kita nunggu di sini dia nggak turun, kita bisa tunggu dia di area ini. Kita tunggu dia breakout sekalian dengan catatan volumenya besar ya, volumenya besar. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan kalau ternyata dia masih bisa bergerak turun lagi ya. Oke, jadi kita batasin tetap, walaupun kita ambil ketika dia sudah breakout, kita tetap batasi cut loss itu 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Jadi kalau dia closingnya atau menyentuh harga 208, kita keluar dulu. Itu presentasinya sekitar 2,73% dengan resisten terdekat kita yang bisa kita dapatkan ada di sini. Kok nggak bisa ya? Oke, anggap aja dia di sini ya di harga 230, jadi sekitar 7,44% itu untuk resisten terdekatnya. Kalau maksimalnya kita bisa dapat di sini, dimana ini adalah resisten sebelumnya di sini, jadi sekitar 11,17% ya di harga 240-an. Oke, jadi dengan tingkat cut loss kita 2,79%, dengan harapan kita dia bisa sampai ke harga 240 dengan persentase yang akan kita dapat 11,17%. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham Shouchi ini, kita bisa pertimbangkan area ini ya, area ini. Jadi kalau ternyata dia turun atau ngejebol harga 188, kita bisa keluar dulu, karena itu membatalkan pola uptrendnya ya. Jadi bisa jadi dia seperti ini ya, di sini dia breakout, di sini dia retest, kemudian sempat breakout lagi, dan di sini kalau dia bablas ke sini dan dia retest di sini, dan kemudian dia membentuk pola downtrendnya seperti ini lagi. Jadi sama aja dia akan downtrend lagi, padahal di sini kan dia sudah breakout dan sudah bergerak ke sideways terlebih dahulu. Kalau ternyata dia breakout dari area ini, jadi ada kemungkinan dia akan membentuk pola uptrendnya. Tapi kalau ternyata dia nge-breakdown lagi dari area ini, kita bisa keluar dulu ya, bisa keluar dulu, karena dia khawatir ya dia akan melanjutkan pola downtrendnya untuk saham Shouchi ini. Oke, selanjutnya ini nggak ada. Oh, di sini kalau bisa kita lihat di sini ada pola bearish ya, pola bearish divergent ya. Di sini kalau kita lihat di sini naik dia. Di sini harganya naik, formasi harganya naik, tapi kalau dari RSI-nya dia malah turun ya. Nah, di sini. Jadi ada kemungkinan saham ini masih akan masih bearish ya. Pola divergentnya masih, kalau divergentnya dia masih pola divergent bearish. Oke, jadi kita bisa pertimbangkan di area-area ini. Kita lihat apakah yang terjadi di area ini. Oke. Selanjutnya kita lihat BMHS, Bunda Medik. Bunda Medik ini sendiri kemarin minus 2,07%, dan dia masih bergerak kuat di bawah garis MA50-nya, dan juga di sini dia masih bergerak di bawah garis trendline downtrend yang saya buat, dan udah berjarak lumayan jauh ya di sini. Nah, cuman kalau di sini kita lihat dia bergerak ngebase ya, membentuk base di sini. Kita buat aja area di sini. Nah, di sini kita berarti dia terbentuk lower ya, membentuk lower di sini di area ini. Jadi kita bisa lihat nanti seperti apa. Jadi kalau kita mau masuk di saham ini, kita bisa tunggu dia di area-area ini aja ya, mendekati area-area ini, karena itu untuk memperkecil tingkat cut loss kita dan memperlebar resisten kita. Oke, jadi misal kita di sini ya, kita masuk di harga 690, dan itu sekitar 2,17% cut lossnya, 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita bisa kita pertimbangkan dulu di sini aja, yang terkecilnya, yang terdekatnya maksudnya. Nah, dimana ini adalah area support sebelumnya, dan ini adalah area sempat menjadi area resisten. Oke, jadi sekitar 9,42% kalau kita masuk di area-area ini ya. Oke, saya besarkan dulu. Nah, sekitar di area-area ini, karena dia ini bermainnya sideways-nya di area ini ya. Di sini mantul, di sini turun, dan kemudian naik, di sini turun lagi, dan kemudian dia naik lagi. Oke, tapi kalau ternyata dia berhasil breakout dari area ini, dari ini kita ada kemungkinan dia bisa sampai ke resisten downtrendnya ini. Saya panjangkan aja ke sini ke 16,67%. Tentunya semakin lama akan semakin menyempit ya, karena dia sedang downtrend. Untuk resisten
resistennya sendiri. Oke, tapi kalau yang pertama kita bisa pertimbangkan adalah di harga 755 ini ya. Oke, tentunya kalau ternyata dia closingnya ternyata keluar dari area ini saya paskan dulu ekornya. Oke, jadi kalau dia ternyata keluar dari area ini atau bergerak di bawah harga 680, kita bisa keluar dulu karena dia akan membentuk lower yang baru. Kalau di sini kan dia sudah ngebase ya, sudah ngebase, dia mantul atau bergerak sideways di area ini, dan kita tunggu aja dia breakout dari area ini. Tapi kalau untuk jangka panjang kurang bagus ya untuk saham ini. Pertama, dia sedang downtrend dan dia jauh dari garis di bawah garis MA50 nya. Tapi kalau untuk main tektok aja, main cepat aja, kita masih bisa manfaatkan momentumnya. Oke. Kalau dari RSI nya sendiri masih tidak ada pola divergennya, dan ini juga sudah menungki ya, sudah mulai terjadi dead cross lagi, dimana dia akan memotong garis kuningnya ini. Jadi kita bisa tunggu dia di area ini, kemudian ketika dia sampai ke area ini, mungkin juga dia di RSI sendiri dia sampai di harga di angka 30 ya. Oke. Jadi untuk kalian yang punya, bisa closing, bisa jual dulu ketika dia turun dari area ini. Selanjutnya ada saham TNCA. Nah, saham TNCA ini kalau dari segi trennya sendiri dia masih downtrend ya. Bukan downtrend ya sebenarnya. Masih uptrend ya kalau dari garis MA50 M200-nya. Cuman di sini yang agak mengkhawatirkan, candle-candle ini konsisten kuat bergerak di bawah garis MA50-nya ya. Jadi kalau seumpama ini terus-menerus atau malah candle-candle ini malah ngejebol garis MA200-nya, ini ada kemungkinan garis MA50-nya ini semakin turun dan memotong garis MA200-nya dan membentuk dead cross ya. Jadi di sini harapan kita dia sampai di sini, kita ada pantulan ya. Ketika di sini kemarin dia breakdown ya, di sini area resisten, di sini resisten, dan di sini sempat mantul di sini, dan kemudian di breakdown, dan di sini dia retest untuk menjadi resisten, dan kemudian dia lanjut turun lagi. Nah, harapan kita dia masih bisa tertahan di area ini. Yang pertama adalah garis MA200 bisa menahan dia, dan yang kedua adalah lower sebelumnya di sini. Di sini saya buatkan garis horizontal di sini, dan di sini juga ada support uptrendnya di sini. Di sini dimana ini adalah lowernya, di sini juga ada lower high-nya. Jadi harapan kita dia bisa tertahan di area ini. Jadi kita lihat nanti apakah dia masih bisa tertahan di area ini atau ternyata dia berhasil turun ke bawah. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi kita bisa tunggu apa yang terjadi ketika dia mendekati area-area ini. Cuman kalau saya sendiri, saya pribadi, saya nggak akan masuk sekarang ya. Jadi kalau ini saya hapus aja dulu untuk memperindah istilahnya biar nggak terlalu rame. Nah, jadi saya hapus dulu. Jadi kita lihat apa yang terjadi di area ini ya. Di area ini apakah dia lanjut turun atau dia masih bertahan di area ini dan berhasil breakout dari area ini. Jadi kita tunggu aja. Kalau saya akan tunggu dia breakout dari area resistance trendline ini, dan saya akan mencari titik di mana saya akan entry. Oke, jadi kita lihat aja dulu ya. Untuk saat ini saya tidak bisa memutuskan di mana belinya. Kalau saya pribadi, karena kalau kita beli juga di area ini, itu resistennya udah sangat mepet ya di sini. Misal dia di sini, kita masuk di sini, nggak mepet juga ya sebenarnya, juga lumayan besar juga ternyata kemungkinan dapatnya. Oke, jadi bisa kita pertimbangkan berarti ya area ini ya. Coba saya buat area aja. Ini saya ganti dengan area. Ternyata profit yang kita bisa dapat juga masih lumayan ya. Ini saya buat area seperti ini. Dimana ini saya bungkus aja di sini di candle ini. Ketika dia sampai di sini ada pantulan ya di sini. Oke, jadi kita bisa pertimbangkan, kita masuk aja di area-area ini. Masuk di area-area ini. Jadi misal kalau dia sampai di area ini, misal di harga 1005, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini,
Dan resisten terdekat kita bisa kita pertimbangkan di sini ya. Yang pertama di sini, dimana ini adalah support sebelumnya dan di sini menjadi resisten ya. Dan maksimalnya kita bisa berharap sampai di resisten trendline downtrendnya ini. Tentunya semakin lama kalau resisten ini akan semakin menyempit ya untuk saham TNCA ini. Oke. Jadi tentunya kita bisa tunggu dia di bawah area ini ya, dimana area ini adalah area pantulan terkuat sebelumnya ya di sini. Dan dia langsung naik setinggi itu. Oke, jadi kita bisa berharap kita kalau mau masuk kita bisa tunggu di area ini, atau kita bisa tunggu dia breakout sekalian dari resisten downtrendnya ini. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa pertimbangkan area ini ya. Jadi kalau seumpama dia closingnya di bawah harga berapa ini, harga 955, atau dia ternyata closingnya di harga 920 atau 925, kita bisa keluar dulu ya, karena bisa jadi dia membentuk pola downtrendnya. Oke, kalau di sini kan dia masih bergerak uptrend ya. Ini saya bisa kecilkan seperti ini. Nah, jadi kalau dari time frame bulanan ya, dia masih bergerak uptrend, tapi kalau ternyata dia closingnya di bawah ini, di bawah garis ini, jadi ada kemungkinan dia terbentuk pola downtrendnya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat TCPI. Nah, TCPI ini sendiri kalau dari garis MA50 dan MA200 nya masih uptrend ya, masih kuat di sini. Dimana dia di sini juga sempat ngejebol garis MA200 nya, tapi kembali naik ke atas ya. Ini coba saya buat supportnya. Nah, kalau dari ini saya hapus dulu. Nah, kalau dari supportnya di sini dia sudah berhasil membentuk pola. Coba saya lanjutkan sampai sini juga sekalian, bisa nggak? Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadi bisa kita lihat ini adalah support uptrendnya, dimana di sini supportnya, di sini ada sentuhan, di sini juga hampir menyentuh, di sini juga sebelumnya hampir menyentuh ya, cuman di sini bersentuhan, di sini hampir menyentuh, dan di sini sudah menyentuh dan naik, dan sini juga dia sudah menyentuh dan mental naik ke atas ya. Oke, jadi kita bisa melihat ini berarti dia sudah mulai kalau dari trennya sendiri dia sedang masih strong uptrend ya di sini. Dimana kalau dari garis MA50 dan MA200 nya juga masih MA50 nya masih berada di atas garis MA200 nya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat dia sekarang berada di area ini. Coba kita cari resistennya. Di sini area resisten ya. Oke, aduh. Berarti kalau di sini sendiri bisa kita lihat dia masih tertahan di area resisten ini ya. Dimana resisten ini sebelumnya sini ada resisten, di sini juga ada resisten, dan di sini juga sempat menjadi resisten ya. Di sini juga sempat menjadi resisten dan di breakout dengan volume yang seperti ini. Kok ini volumenya agak aneh ya. Terus kemudian dia turun, volumenya seperti sisir ya. Apa ini sahamnya di repo ya? Nanti coba saya cari beritanya. Saham yang di repo itu saham yang digadaikan ya. Biasanya polanya volumenya volume sisir seperti ini. Ciri saham repo. Ini ya, sama seperti kita konsep gadai barang.
saham awalnya tidak begitu liquid, tiba-tiba liquid dengan volume transaksi besar. Nah, jadi hampir sama ya. Jadi ciri-ciri saham Rebo ini awalnya tidak begitu liquid, tiba-tiba liquid dengan volume transaksi besar. Volume transaksi terjaga dan berpola. Jadi ini volumenya cukup besar terus ya, jadi bentuknya seperti sisir, jadi ada kemungkinan seperti saham yang di repo ya, digadaikan. Oke, tapi tetap aja kita bisa tetap main ya di sini. Jadi di sini kalau dari teknikalnya sendiri di sini dia masih tertahan di area ini ya. Jadi kalau untuk saya sendiri, kalau kita bisa masuk ketika dia mendekati atau berada di bawah area ini aja. Nah, kita bisa pertimbangkan ketika dia mendekati area ini dan kita masuk, dan resisten kita di sini. Oke, misalnya dia di sini masih di atas area ini, catalystnya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dengan target kita resisten di sini ya. Jadi sekitar di harga 9.400 dan catalyst kita sekitar 2,87% dengan persentasi profit yang akan kita dapat sekitar 8%. Oke, jadi ini untuk yang belum punya, kita bisa tunggu di sini atau kita tunggu breakout di atas area sini ya. Breakout area ini, dan sama catalyst kita 1 tick aja di bawah area itu, dan harapan kita dia bisa sampai ke sini di harga 10.800. Jadi sekitar 13,69%. Tapi untuk kalian yang sudah punya saham ini, kita masih bisa tahan, masih bisa hold. Tapi kalau dia ternyata keluar dari area ini atau dari garis resisten supportnya ini, kita bisa keluar dulu untuk saham TCP ini, karena ada kemungkinan dia akan membentuk pola downtrendnya kalau seumpama dia ngebreakdown dari area ini. Oke, sini RSI-nya nggak ada ya. Dan dia juga sudah mendekati angka 50, jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ke bawah dulu. Oke. Selanjutnya ada saham GZCO. Nah, saham GZCO ini sendiri, kalau dari MA50 dan MA200 nya masih strong uptrend ya, dimana garis MA50 berada kuat di atas garis MA200, dan candle-candle ini berada kuat di atas garis MA50 nya, menandakan dia strong uptrend, dan sekarang dia sedang retest lah. Di sini ada area resistennya sebelumnya, area resisten, dan kemudian di breakout ya, dan kemudian dia retest di sini, dan di sini masih retest. Jadi kita bisa tunggu candle konfirmasi, atau ketika open market sedang oke ya, sedang bagus, ketika bid overnya oke, dan kita bisa masuk misal di harga 142, kita masuk di situ dengan cut loss itu 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Yang penting resikonya masih di bawah 10%, kita bisa masuk di situ, dan resisten kita harapannya dia bisa sampai ke sini untuk maksimalnya. Oke, bisa sampai ke area-area ini, jadi sekitar maksimalnya di harga 193, jadi sekitar 35,92%. Jadi kalau dia bertahan di area ini, ada kemungkinan dia akan bergerak sideways dulu di area ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita apa ya istilahnya, kita nggak tahu ya ini arahnya kemana. Jadi bisa dia kembali turun ke bawah, atau dia malah nge-breakout ke atas ini, dan dia membentuk pola base harga yang baru ya. Oke, jadi untuk saham GZCO ini kita menarik ya, jadi kita bisa mulai tunggu ada candle konfirmasi, atau nanti ketika open market ada indikasi saham ini akan sudah mulai bergerak naik ketika dia sudah mendekati area supportnya ini. Oke, jadi kita bisa tunggu untuk saham GZCO ini. Tapi ternyata kalau dia turun dari area ini, kita bisa keluar dulu ya, di sini di harga 130 ini, dan kita lihat apakah garis MA50 nya ini mampu menahan atau enggak. Tapi kalau kita cut lossnya acuannya di garis MA50 ini, itu udah terlalu lebar ya. Ternyata kalau dia ngejebol juga garis MA50, kita harus rela kehilangan sekitar 34%. Jadi kalau kita masuk sekarang, kita bisa pertimbangan aja di bawah area ini aja, kita keluar dulu, dan kita lihat nanti apakah di garis MA50 ini dia akan kembali naik atau enggak ya. Oke, kalau dari RSI nya sendiri, dia sudah mendekati angka 50 ya. Oke, jadi ini saham ini bagus karena sedang uptrend. Oke, saya mau lihat untuk GZCO ini. GZCO. Nah, kemarin
Kalau dari ininya sendiri sedang distribusi ya, baik dari asing maupun dari lokal ya, dari domestik ya. Oke, tapi yang punya barang masih banyak di sini. Ada YP punya barang banyak sekitar 42.000 lot, EP juga 47.000 lot, terus CC punya 23.000 lot dan di harga rata-rata 144 ya. Jadi harga 144 berarti di harga closingnya kemarin mereka pada borong ya untuk rata-rata. Jadi ada kemungkinan saham ini sudah mulai akan bergerak naik, di mana ada broker-broker tertentu yang sudah mulai akumulasi dan masih hold saham ini ya. Oke, jadi kita lihat aja nanti pergerakannya untuk saham-saham saham GCCO ini sendiri. Oke, itu adalah 10 saham yang kemarin mengalami koreksi ya. Jadi ada beberapa yang sudah merusak atau membentuk pola downtrendnya atau sudah ngejebol supportnya, tapi ada beberapa saham yang turunnya hanya untuk koreksi, untuk mendekati area support, dan kita tinggal tunggu pantulannya dan kita tunggu istilahnya nanti ketika open market kita bisa lihat dari bid offer dan transaksi asingnya apa. Asing sudah mulai akumulasi lagi, kita bisa mulai cicil masuk ya. Nanti di bawah video ini saya akan memberikan video bagaimana cara kita menganalisis bid offer. Oke, sekian aja dari saya. Ini adalah 10 saham yang kemarin mengalami penurunan ya. Semoga analisis ini bermanfaat dan jangan lupa beri like dan komen di bawah terserah apa aja untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.